Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada perkuliahan siang hari ini kita akan membahas mengenai eh, sifat dan mutu bahan pangan. Jadi ini perkuliahan standarisasi produk biologi. Insya Allah nanti akan diampu oleh 2 dosen sebelum UTS dengan saya, dan insya Allah setelah UTS dengan Pak Hadi. Nah, untuk komponen penilaian, ini ada ujian tengah semester ya, UTS 30%, terus ada UAS 30%, kemudian tugas 20%, terus kuis 15%, dan sikap 5%, jadi totalnya 100%. Materi perkuliahan sebelum UTS, yang pertama ada pendahuluan mengenai sifat dan mutu bahan pangan, kemudian yang kedua ada penurunan mutu bahan pangan, terus yang ketiga ada keamanan pangan, kemudian ada pertemuan keempat ada praktek produksi yang baik, kemudian ada HACCP, pengemasan pangan, dan analisis mikrobiologis. Nah, insya Allah di perkuliahan ini kita nggak akan modelnya nyuapin gitu ya. Jadinya nanti kita akan gantian teman-teman. Saya yang memberikan materi, nanti teman-teman juga akan berlatih memberikan materi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pendahuluan dulu ya. Jadi masuk ke sifat bahan pangan. Nah, sebelum masuk ke sifat bahan pangan, saya ingin teman-teman memahami arti atau definisi dari bahan pangan itu sendiri supaya kita supaya kita punya persepsi yang sama gitu ya. Jadi yang pertama ada bahan pangan, ini adalah bahan yang digunakan untuk menghasilkan pangan. Jadi apapun bahannya, mau dari tanaman, hewan, itu kalau dia digunakan untuk menghasilkan pangan, maka dia disebut sebagai bahan pangan. Kemudian kalau produk pangan ini adalah hasil penanganan atau pengolahan bahan pangan tadi. Jadi gampangannya ini mentahnya, bahan pangan itu mentahnya, produk pangannya ini jadinya gitu. Tapi jangan dipikirkan bahwa produk pangan itu adalah bahan-bahan pangan yang ready to eat. Enggak kayak gitu. Apalagi modelan ini ya sekarang pandemi seperti ini banyak sekali makanan-makanan dijual dalam bentuk bekuan atau frozen food gitu kan ya, teman-teman pasti sudah familiar. Mulai dari roti Mariam, terus kebab, isian burger, terus rotinya bahkan ya, bun burger itu juga dijual bekuan. Kemudian ada kemarin sempat happening garlic bread ya, ternyata juga ada yang bikin bekunya nanti tinggal manasin kayak gitu. Jadinya itu pun juga disebut sebagai produk pangan ya teman-teman, meskipun untuk mengkonsumsinya kita harus mengolahnya sekali lagi gitu, dimasak lah, dipanasin lah, di oven lah, dan seterusnya. Tapi itu juga termasuk dalam produk pangan. Nah, pada pertemuan ini yang ingin saya tegaskan itu adalah mengenai mutu. Jadi kita di pertemuan ini akan berbicara mengenai mutu, tapi sebelum berbicara mengenai mutu kita harus mengenal sifat dan bahan pangan. Jadi bahan pangannya itu apa gitu ya. Ini teman-teman tadi barusan saya kasih gambaran gitu ya, definisinya masing-masing bahan pangan, produk pangan itu apa. Nah, kemudian kita masuk nih mulai ke mutu. Bahan pangan sama produk pangan ini sama-sama mengalami penurunan mutu. Sekilas kalau dipikirkan enggak dong ya gitu ya. Maksudnya kalau bahan pangan oke lah dia mungkin mengalami penurunan mutu karena ada proses transportasi setelah penangkapan dan seterusnya. Tapi kalau produk pangan, apalagi frozen food, apakah dia mengalami penurunan mutu? Gitu ya. Iya, jadi jawabannya iya. Baik bahan pangan maupun produk pangan dua-duanya mengalami penurunan mutu. Di mana bahan pangan ini mengalami penurunan mutu saat dipanen atau ditangkap. Jadi misalnya saya kasih contoh sarden gitu ya, sarden kalengan kan teman-teman, asalnya kan sarden kalengan itu juga ikan segar toh, yang ditangkap nelayan gitu. Nah, ketika nelayan itu menangkap ikan tersebut kan mati ya, ikannya mati, otomatis begitu makhluk hidup itu mati, pasti akan terjadi proses dekomposisi, ya kan? Itu udah alami gitu ya. Jadi pasti setelah suatu makhluk hidup itu mati, pasti akan ada proses dekomposisi. Ikan pun begitu. Jadi eh, ketika sudah ditangkap nelayan, kemudian nanti ada ini ya, kayak tengkulaknya gitu ya teman-teman.
Di pantai itu biasanya di tengkulaknya. Tengkulaknya itu nerima ikan dalam jumlah banyak, kemudian nanti dia distribusikan ke tengkulak-tengkulak yang lain, jadi tangan ketiga, tangan keempat, dan seterusnya, pedagang-pedagang, dan seterusnya. Nah, proses itu kan memerlukan waktu. Jadi proses mendistribusikan itu memerlukan waktu. Belum lagi kalau yang didistribusikan itu ikannya itu nggak dijual di situ. Jadi misalnya dijual di tempat lain, di kota lain, itu kan pasti butuh waktu lagi karena akan ditransportasikan jarak jauh gitu. Contohnya ikan tadi deh. Jadi ikan-ikan segar saya nih ya sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi kalau saya pagi belanja pengen masak ikan, pengen ikan laut gitu. Kan saya cari di warung terdekat. Biasanya kalau masih pagi pasti masih banyak pilihan ikannya. Ada misalnya ikan tongkol, barakuda dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kan ikan ini datangnya dari mana gitu. Ya toh? Pertanyaannya ikannya datangnya dari mana? Karena nggak mungkin di Jogja kayak gitu. Paling dekat mana? Depok, Parangtritis. Tapi dari Depok dan Parangtritis pun untuk sampai ke tangan penjual yang warung kecil di dekat rumah ini juga butuh proses ya, butuh waktu kayak gitu. Jadinya ini juga pasti terjadi proses penurunan mutu. Ada proses dekomposisi itu tadi. Belum lagi sekarang kita tahu bahwa Jogja ini krisis ya masalah penangkapan ikan kayak gitu. Jadi tadi misalnya paling dekat di Depok. Kalau kita agak jauh dikit di Baron. Tapi ini tadi kembali lagi Jogja ini kan lagi krisis untuk penangkapan ikan. Sehingga kita tahu bahwa ikan-ikan ini banyak sekali datangnya dari Semarang gitu. Jadinya ketika ikan ini datang dari Semarang, maka perlu waktu lebih banyak lagi kan untuk lebih panjang lagi gitu untuk mendistribusikan sampai ke tangan saya sebagai konsumen akhir gitu ya. Jadi konsumen juga bisa kita bedakan ya teman-teman. Ada konsumen antara ini bisa pedagang atau pelaku industri, kemudian konsumen akhir saya yang akan saya sebagai ibu rumah tangga, maksudnya saya nggak melakukan jual beli dan seterusnya. Nah, dari nelayan yang menangkap ikan itu sampai ke konsumen antara aja itu kan butuh waktu yang panjang, apalagi sampai ke konsumen akhir saya kayak gitu. Nah, ini pasti akan ada penurunan mutu. Kembali lagi ke konsumen antara ya. Jadi konsumen antara itu bisa dibedakan jadi dua, ada pedagang dan pelaku industri. Nah, pedagang itu yang ngejual ikannya, kalau pelaku industri itu yang mengolah. Jadi ikan itu datang segar, artinya apa ya? Ya ikan segar datang kemudian diolah, mau dijadikan bakso ikan kah, mau dijadikan tahu isi bakso ikan kah, mau dijadikan filet kah gitu ya. Pokoknya ini yang pelaku industri itu yang seperti itu. Jadi mengubah bentuk aslinya jadi lebih menarik, yang harapannya juga mutunya bisa meningkatkan mutu atau paling nggak mempertahankan mutu gitu. Nah, oleh karena itu eh, pedagang pedagang itu harus menjaga mutu bahan pangan sampai ke tangan konsumen. Pedagang itu harus menjaga mutu pangan sampai ke tangan konsumen. Kemudian pelaku industri, jadi ini ada dua konsumen antara, yaitu pedagang dan pelaku industri. Pelaku industri juga harus menjaga mutu bahan pangan dan menjaga produk yang dia hasilkan tadi dari bahan pangan mentah tadi supaya nggak tercemar dan sampai ke tangan konsumen itu dengan layak. Artinya produk yang dia jual itu layak jual dan layak makan. Nah, oleh karena itu pemahaman mengenai sifat bahan pangan ini menjadi penting untuk diketahui oleh pedagang dan pelaku industri. Kenapa? Karena untuk handling, untuk menangani, untuk mengolah suatu bahan pangan supaya nggak mengalami penurunan mutu, itu perlu pengetahuan gitu, perlu pengetahuan gimana saya caranya handling ini. Tentu caranya menghandling ikan dengan handling tahu beda dong ya. Handling ikan dengan handling ayam beda, handling ikan dengan handling daging beda, gitu ya. Artinya pedagang dan pelaku industri ini mereka harus mempunyai pemahaman mengenai itu tadi sifat atau karakteristik dari bahan pangan yang akan mereka olah ini atau yang akan mereka jual, supaya mereka bisa handling dengan baik sehingga bisa dijual sehingga menjadi produk layak jual, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sifat bahan pangan ya. Tadi sudah kita sebutkan sekilas mengenai sifat bahan pangan.
Nah, sifat bahan pangan itu bisa kita bedakan ya jadi 3, itu ada sifat fisik, sifat kimiawi, sifat biologis. Kalau sifat fisik ini ada bisa kita bedakan lagi ada alometrik, tekstur, kekenyalan, dan juga koefisien gesek. Maaf. Kemudian ada sifat kimia. Sifat kimiawi ini merupakan perubahan kandungan senyawa di dalam produk bahan pangan yang akan diolah atau akan dijual gitu ya. Terus ada sifat biologis, ini adalah kandungan mikroba. Nah, kita mulai dari sifat fisik dulu. Sifat fisik ini yang saya sebutkan di sini ada alometrik, tekstur, kekenyalan, dan koefisien gesek. Ini hubungannya erat dengan kualitas fisiknya gitu ya. Dan ini juga berhubungan erat dengan mutu bahan pangan itu sendiri. Kenapa? Karena sifat-sifat fisik ini akan dijadikan informasi dasar untuk menentukan mutu dari bahan pangan tadi. Kita coba lihat contohnya. Oke, kita coba lihat contohnya ya. Jadi misalnya kita tadi lihat di bagian alometrik nih. Alometrik itu sebenarnya apa sih? Alometrik ini adalah kekuatan, ukuran, dan juga bentuk bahan pangan yang merupakan sifat fisik yang penting yang nanti berperan dalam proses pengolahan. Gampangannya kalau kita mau bikin mesin gitu. Jadi ini kita bicara mengenai industri ya. Kita mau bikin mesin. Mesin untuk apa dulu nih? Misalnya kita mau membuat mesin untuk mengkaleng-kalengkan sarden tadi. Jadi tadi contohnya kan sarden ya. Nah, kita tadi punya sarden, terus habis itu, ini kita membicarakan skala industri ya teman-teman, supaya nanti nggak bingung. Jangan-jangan nanti teman-teman membayangkan skala rumah tangga gitu, yang kita masak buat rumahan. Enggak, ini kita membayangkan skala industri gitu. Jadi kita sebagai pelaku industri seperti apa. Jadi ada sifat fisik berupa alometrik yang harus kita perhitungkan. Itu tadi ya, ada ukuran, bentuk bahan pangan, kemudian hal lain lagi yang fisik gitu ya. Ini contohnya tadi kita mau bikin alat gitu, alat untuk mengkaleng-kalengkan ikan tadi dalam kaleng sarden secara otomatis kayak gitu ya. Otomatis kita harus tahu informasi detail mengenai ukuran dari ikan sarden itu. Bakalan pas nggak nih sama kalengnya? Kalengnya ukurannya seberapa? Mana yang lebih dulu? Lebih mudah nentuin ukuran ikannya, apa lebih mudah nentuin ukuran sardennya ukuran kaleng sardennya lebih dulu. Kalau saya akan menentukan ukuran kaleng sardennya terlebih dahulu. Jadi kita tentukan ukurannya seberapa, habis itu baru kita cari ikan yang sesuai ukurannya dengan kaleng sarden yang kita punya. Nah, itulah yang pentingnya sifat fisik berupa alometrik. Salah satu sifat alometrik tadi adalah ukuran gitu ya. Kita harus punya informasi yang jelas mengenai ukuran ikan sarden yang akan kita masukkan dalam kaleng. Hubungannya apa sih? Kenapa kita harus tahu ukuran itu? Gitu. Karena kita harus mengukur volumenya. Cukup nggak nih di kaleng ini? Cukup nggak buat udara sebelum disegel? Itu kan pasti harus ada oksigennya, kan pasti harus nggak boleh dipenuhin gitu ya. Cukup nggak buat volume sausnya, saus sardennya. Kalau teman-teman pernah makan sarden kan dalam kaleng itu kan ada sausnya, ada ikan sardennya ya. Jadi nggak cuma sarden toh ada sausnya. Nah, itulah yang harus diperhitungkan. Seluruh isi dalam kaleng atau dalam kemasan itu udah cocok belum nih? Fit nggak nih? Matching nggak gitu? Kalau nggak matching berarti kan harus dirombak lagi nih informasinya, ukurannya harus disesuaikan dan seterusnya. Nah, ini ya jadi contohnya untuk pembuatan alat tadi. Terus misalnya kita mau bikin apa ya? Kita mau bikin citato misalnya ya. Kita mau bikin citato. Nah, citato tuh kalau teman-teman perhatikan ya mungkin nggak 100%, tapi rata-rata potongannya itu ketebalannya sama. Rata-rata potongannya ketebalannya sama. Nah, itu berarti kan yang harus difikirkan banyak sekali. Gimana caranya kita memproduksi dalam jumlah besar dengan ukuran yang relatif sama.
gitu ya. Itu yang harus kita pikirkan sebenarnya gimana caranya. Yaitu tadi menggunakan ukuran itu sebagai informasi dasar untuk menentukan atau untuk mendesain alat yang akan kita gunakan dalam industri pangan ini gitu ya. Kemudian selanjutnya ada tekstur. Nah, tekstur ini beraneka ragam ya, ada yang halus, ada yang kasar. Ini juga apa ya, berpengaruh terhadap bagaimana cara kita menghandling atau bagaimana cara kita menangani bahan pangan ini. Misalnya misalnya tekstur. Kalau kita bicara apa ya? Kalau kita bicara tekstur dan dihubungkan dengan alat. Nah, misalnya kita mau bikin teman-teman pernah makan shabu-shabu atau tahu nggak sih daging yang tipis banget kayak bacon, daging sapi tapi tipis banget. Nah, itu dipotongnya kan harus waktu dia beku ya supaya bisa tipis setipis itu gitu. Nah, eh, misalnya nih ada suatu pelaku industri, dia ingin membuat slice tipis-tipis itu dari daging, daging ikan, daging ayam, daging sapi. Kan ketiga jenis daging itu punya tekstur yang berbeda ya. Daging sapi ini lebih apa ya, lebih kenyal, lebih padat daripada daging ayam. Dan dari ketiga ini yang paling lembut, paling halus itu daging ikan, ya kan? Kenapa kita harus tahu informasi mengenai ketebalan, tekstur, dan seterusnya dari daging? Karena kita harus mendesain alat, gimana caranya alat kita ini bisa memotong daging-daging tersebut sesuai dengan ukuran yang kita harapkan, kayak gitu. Jadi misalnya sudut pisaunya harus bagaimana, ketebalan pisaunya harus bagaimana, kemudian temperatur pisaunya harus seperti apa, kayak gitu. Itu juga harus dipikirkan. Itu misalnya mengenai tekstur. Kalau kita bicara daging sapi ini juga bisa dikaitkan dengan arah serat gitu. Kalau kita memotong daging, itu akan jauh lebih mudah apabila kita memotong tegak lurus dengan serat, enggak apa ya, tidak searah dengan seratnya. Jadi biasanya kalau potong daging itu dilihat dulu seratnya arahnya kemana, kita potong berlawanan dengan itu, kayak gitu. Itu akan mengefisiensikan, lebih ergonomis gitu, lebih mudah gitu ya. Dan ergonomis itu penting untuk pelaku industri, karena kalau ergonomis itu artinya uang gitu kan pelaku industri ya. Karena kalau nggak ergonomis, nggak efisien, mereka akan buang waktu, buang tenaga, buang biaya gitu. Jadinya nggak jadi untung gitu. Jadi harus mencari cara seefisien mungkin seperti itu ya. Kemudian ada lagi kekenyalan ya teman-teman. Kekenyalan ini bisa diukur pakai alat namanya netometer, penetrometer. Mohon maaf, ini adzan, saya pause sebentar. Oke, tadi membicarakan mengenai kekenyalan ya. Jadi kekenyalan ini sebenarnya sama juga kayak tekstur ya. Perlu kita ketahui karena untuk membantu untuk apa namanya, sebagai informasi desain alat gitu ya. Jadi tadi misalnya menentukan jenis pisau, ketebalan pisau, sudut sudut atau sudut peletakan pisau dan seterusnya. Nah, ini contohnya sama seperti misalnya daging sapi dengan daging ikan gitu ya, itu kan punya kekenyalan yang berbeda ya kan. Jadi, handling pun juga akan berbeda. Tools yang digunakan atau alat yang digunakan itu juga tentu akan, berbeda. Kemudian selanjutnya ada koefisien gesek. Nah, koefisien gesek ini hubungannya dengan sistem transportasi, apa namanya, sistem transportasi bahan pangan gitu. Teman-teman coba nanti iseng-iseng ini deh, lihat-lihat di Google atau YouTube, apa namanya, mengenai food factory atau apa ya, pabrik-pabrik pembuatan saus lah, buat sarden lah, buat apa kayak gitu. Itu kan pasti nanti akan dibahas dari awalnya, dari bahan mentahnya. Misalnya Lay's atau Lay's aja deh misalnya, Lay's kan, kentang ya itu bahan bahan bakunya. Nah, coba teman-teman nanti lihat bagaimana cara mereka handling bahan baku itu, gitu ya. Coba nanti teman-teman cek. Nah, kembali lagi ke koefisien gesek. Koefisien gesek ini kan merupakan salah satu sifat, fisik dari bahan pangan ya. Kenapa penting untuk diketahui informasinya gitu, karena, koefisien gesek ini punya prinsip gitu, semakin, halus permukaannya, maka
permukaan bahan pangan, maka koefisien geseknya akan semakin kecil dan semakin besar semakin kasar permukaan bahan pangan, maka koefisien geseknya juga akan semakin besar seperti itu. Sehingga tentunya bahan pangan dengan kedua jenis ini akan punya punya alat yang berbeda. Penanganan dan pengolahannya harus dengan cara yang berbeda seperti itu. Contohnya, misalnya kita lagi mau bikin apa tuh yang rebu, biji bunga matahari itu loh yang kita makan. Namanya apa kok saya lupa ya? Biji bunga matahari itu loh yang kita makan. Nah, itu kan saya cuma ingatnya mereknya kalau nggak salah rebu ya. Nah, itu kan halus ya. Permukaan bijinya itu kan halus. Kuaci. Nah, kuaci. Nah, kuaci itu kan permukaannya halus ya, teman-teman. Sehingga teman-teman ambil ini contoh ya, kuaci pertama, terus yang kedua kita ambil rambutan misalnya. Rambutan sebagai bahan baku. Kuaci ini buat bahan baku itu tadi, jenis makanan yang dipak-paki itu yang rebu dan seterusnya. Kemudian rambutan ini nanti harus dikupas karena dia menjadi dia menjadi bahan baku pembuatan itu, misalnya manisan rambutan gitu yang udah kalengan. Kan pasti bahan bakunya dari rambutan biasa yang ada kulitnya toh. Nah, ini kita bandingkan kedua contoh ini, yang satunya kuaci, yang satunya rambutan. Nah, keduanya ini kan akan memiliki koefisien gesek yang berbeda. Yang kuaci ini nanti akan koefisien geseknya akan kecil karena permukaannya mulus, sedangkan yang rambutan ini koefisien geseknya akan besar karena permukaannya kasar banget, kan isinya rambut semua gitu kan ya. Nah, kedua jenis bahan pangan ini akan memiliki alat yang berbeda gitu ya, hubungannya dengan transportasinya. Jadi sistem perjalanan bahan baku ini, misalnya dari bahan baku mentah nih, rambutannya masih sekulit-kulitnya, terus dari kuaci yang sebelum dibumbuin, sebelum direndam kayak gitu. Terus nanti mereka akan masuk ke conveyor dan seterusnya, kemudian nanti mereka harus dijalankan ya, kalau pabrik kan sistemnya mesinnya kan mesin besar ya. Terus nanti mereka harus jalan masuk ke tabung yang lain lagi. Nah, sistem perjalanan itu, transportasi dari conveyor satu ke conveyor selanjutnya, itulah yang dimaksud di koefisien gesek di sini. Jadi ini harus dipertimbangkan untuk mendesain alat itu tadi. Kemudian selanjutnya ada ini ya, sifat kimiawi. Nah, sifat kimiawi ini ada contohnya adalah perubahan kandungan senyawa ya, teman-teman. Nah, sebagian besar bahan pangan itu kandungan airnya kan tinggi ya. Nah, kandungan air yang tinggi ini kan merupakan media favorit buat perkembangan mikroba-mikroba yang berperan dalam proses dekomposisi atau pembusukan ya. Jadi harus ada cara atau harus ada upaya gimana caranya supaya bisa menurunkan kandungan air pada produk bahan pangan ini. Supaya apa? Supaya menghambat pertumbuhan dari mikroba tadi. Jadi biasanya ini kita pakai pengeringan gitu ya teman-teman, supaya kadar airnya turun dan harapannya bahan pangannya bisa lebih awet. Kemudian selanjutnya misalnya itu tadi masalah air ya. Ini masalah kemanisan nih. Nah, kita tahu bahwa jagung sama ubi jalar itu dua-duanya mengandung glukosa ya. Itu kan sumber sumber karbohidrat ya. Jadi dua-duanya mengandung glukosa. Nah, ternyata jagung muda. Apa sih kalau di sini jungle, kalau di Jogja ya ada jungle atau jagung muda, baby corn itu. Nah, itu kan dua-duanya merupakan sumber glukosa, sumber karbohidrat. Nah, ternyata diketahui bahwa yang namanya ubi jalar itu kalau terlebih dahulu disimpan di suhu rendah, ditaruh di kulkas gitu, terus kemudian besoknya dimakan atau dikeluarin dulu gitu ya, thawing, terus dimakan, itu ternyata lebih manis daripada yang disimpan di suhu ruang. Kayak gitu.
Nah, itu ada perubahan kandungan senyawanya ya. Karena ternyata yang di suhu rendah itu ternyata gulanya itu dalam bentuk glukosa. Jadi itu lebih bisa kita rasakan daripada fruktosa, sukrosa dan seterusnya. Gitu. Jadi terasa lebih manis ketika bentuk gulanya itu merupakan glukosa seperti itu. Nah, bisa dapat glukosa dari mana? Kalau ubi jalarnya disimpan di suhu rendah atau disimpan di kulkas. Seperti itu. Nah, ini bisa jadi kayak apa ya? Resep rahasia gitu ya. Kok ubi jalarnya yang dari apa namanya, dari industri ini kok lebih manis sih, diapain? Apa variannya beda atau apa gitu, padahal ternyata cuma disimpan di suhu yang rendah saja. Misalnya seperti itu. Terus yang lain lagi, tadi udah air, terus eh, kandungan gula ya. Ini ada kandungan senyawa yang akan berubah apabila produk pangan itu mengalami stres. Jadi diketahui bahwa produk pangan yang sebelum kematiannya itu mengalami stres, itu masa simpannya akan jauh lebih rendah gitu. Jadi misalnya hewan ternak nih, mau sapi, mau kambing, mau mau kambing, mau ayam misalnya. Nah, kalau mereka ini diperlakukan apa ya? Mereka ini diinduksi supaya stres gitu ya, sebelum dibeleh, sebelum dimatikan gitu. Itu ternyata antara yang mengalami stres, antara hewan yang mengalami stres dengan hewan yang tidak mengalami stres, ternyata umur masa simpan dagingnya itu jauh menurun di hewan yang mengalami stres. Begitu juga dengan apa namanya, ikan ya, ikan yang mengalami stres sebelum kematiannya itu nanti akan mempunyai umur simpan yang jauh lebih pendek daripada ikan yang dia nggak stres kayak itu sebelum masa kematiannya kayak gitu. Makanya juga sebenarnya ada animal welfare ya. Ini untuk ini memayungi apa ya, aspek ini juga sih, animal welfare itu juga selain peduli terhadap apa hewannya itu ya, karena gimana ya bahasanya, memanusiakan hewan gitu ya. Kan kita memang ada adabnya ya ketika kita mau menyembelih gitu. Bahkan dalam Islam pun juga diatur kalau kita mau menyembelih itu seperti apa. Misalnya nggak boleh memperlihatkan pisaunya, goloknya, kemudian menyembelihnya tidak di depan hewan-hewan yang lain kayak gitu, karena kalau seperti itu hewan-hewan yang lain akan melihat ya, dan tentunya mereka akan merasakan ada ancaman sehingga mereka akan merasa stres. Jadi sebenarnya itu dalam Islam pun juga sudah diatur, itu adab dasar gitu ketika kita mau menyembelih hewan ternak seperti itu. Nah, ternyata terbukti secara saintifik gitu bahwa memang kandungan senyawanya itu berubah gitu pada daging yang kandungan senyawa daging itu berubah, mempengaruhi lama masa simpan pada hewan yang stres dan tidak stres seperti itu. Jadi ini juga bisa kita jadikan patokan gitu ya. Nah, kemudian ada sifat biologis yaitu kandungan mikroba. Jadi kalau mikroba itu sebenarnya ini ya, alami ya. Jadi semua tuh sebenarnya ada mikrobanya, di bahkan tubuh kita pun semua mungkin ada mikrobanya, namanya mikroflora. Jadi ini merupakan mmm, apa namanya, mikroba alami yang tidak patogen, seperti itu. Nah, tapi kalau kita tadi saya ambil contoh kita ya sebagai manusia, ikan deh, ini ikan. Jadi ikan itu di kulit-kulitnya, di sisik-sisiknya itu juga ada mikroba, ada mikroflora yang dia memang ada di sana secara alami seperti itu. Dan mereka tidak patogen gitu ya. Tapi seiring waktu ikan tersebut mati, ini nanti jumlah antara mikroflora dengan bakteri patogen itu nanti akan eh, berbeda rasionya gitu. Jadi kalau sewaktu hewan itu masih hidup, ikannya masih hidup, mikroflora sebagai sebagai bakteri yang alami, yang tidak patogen, itu jumlahnya lebih besar daripada yang patogen, sehingga akan menekan pertumbuhan mikroba yang patogen. Tapi ketika hewan itu mati, kan tidak ada sistem pertahanan lagi ya, gitu. Jadinya mikroba patogen ini akan tidak ada yang menghambat gitu, sehingga dia akan tumbuh tanpa hambatan, sehingga jumlahnya tentu akan meningkat gitu ya. Kenapa sih kok bisa meningkat? Karena kontaminasi teman-teman. Jadi
kita melihat kalau ikan udah mati gitu ya, ikan udah mati habis ditangkap, terus kemudian didistribusikan gitu ke pedagang-pedagang, ke tengkulak-tengkulak kayak gitu. Apakah mereka steril? Artinya cara mereka handling ikan itu steril nggak? Enggak loh, dari tong besar gitu dituang ke lantai atau dituang di atas terpal kayak gitu ya. Itu kan nggak steril sama sekali kan. Jadi memang ya gimana ya, kita memang belum sampai sana. Jadi ya memang akan terjadi kontaminasi itu, sehingga kontaminasi ini akan mempercepat terjadinya proses pembusukan atau dekomposisi gitu. Nah, proses dekomposisi ini tentunya akan menurunkan mutu dari bahan pangan itu. Kenapa? Karena kesegarannya akan berkurang gitu. Semakin semakin tinggi proses dekomposisinya, semakin cepat proses dekomposisinya ya berarti udah mendekati busuk kan gitu. Jadi udah nggak segar lagi. Seperti itu kira-kira gambarannya dari sifat bahan pangan. Nah, ini contohnya yang tadi saya sebut sifat fisik ya, alometrik. Ini pembuat mesin pembuat kentang goreng kayak gitu. Nah, kenapa sih kentang gorengnya kok bisa tebalannya rata-rata sama? Kalau panjangnya mungkin nggak sama ya, karena memang kentangnya sendiri kan udah bulat. Kalau bulat dipotong-potong gitu kan otomatis panjangnya kan nggak sama toh. Tapi kok ketebalannya bisa sama gitu, bisa rapi gitu ya. Nah, ini karena alatnya sudah dihitung gitu teman-teman. Ada perhitungannya, ukuran kentangnya seberapa, ketebalannya berapa. Terus bentuknya seperti apa, bentuk kentang yang boleh masuk dan tidak boleh masuk. Karena kalau bentuk kentangnya nggak sesuai, nanti ukuran tebal tipisnya juga akan berubah gitu. Ini sama ya, kalau ini bikin kentang goreng, yang ini bikin sosis, terus ada crab stick ya. Ya itu juga kan mereka presisi gitu alatnya. Nah, sekarang kita masuk ke mutu. Nah, sebenarnya kita masuk ke konsep mutu dulu. Konsep mutu itu apa gitu? Kalau berdasarkan Kramer dan Twigg tahun 1983, ini beliau berdua mengatakan bahwa yang dinamakan mutu itu merupakan gabungan atribut produk. Jadi atribut itu apa ya? Ya gelar lah pada produk itu yang bisa dinilai secara organoleptik. Organoleptik itu berarti bisa kita nilai dengan panca indera kita. Contohnya apa aja? Warna, tekstur, rasa, bau. Ini semuanya dapat di panca indera kita. Lihat warnanya, kita bisa lihat mana yang segar, mana yang enggak, mana yang mutunya bagus, mana yang enggak. Terus tekstur kita bisa lihat, makin busuk dia makin enggak kenyal ya, makin busuk nih kayak gampang hancur gitu. Terus rasa, bau jelas banget ini karena ada agen-agen biologis tadi, ada bakteri gitu ya. Jadi kita bisa membedakan mana yang mutunya baik atau bagus, mana yang mutunya sudah turun ke buruk. Terus ada pendapat dari Vardias tahun 97, ini pengertian mutu berdasarkan ISO di DIS 840219992. Apa pengertiannya? Pengertian dari mutu ini adalah karakteristik menyeluruh dari suatu wujud, apakah itu produk, kegiatan, proses, organisasi, atau manusia yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Jadi ini gambarannya kayak teman-teman, masalah kehalalan pangan gitu ya. Kita tahu ya, makanan itu halal atau enggak bisa cuma dilihat dari end produknya aja, dari produk akhirnya, nggak bisa. Misalnya kita lihat daging sapi gitu, daging sapi itu kan halal, kita makan boleh dong, gitu ya. Tapi gimana kalau ternyata ketika eh, rumah penyembelihan itu, di rumah penyembelihan itu, ternyata si rumah penyembelihan ini, dia mencampur tuh antara menyembelih daging babi sama daging sapi. Jatuhnya kan nggak halal itu sebenarnya. Tapi kita sebagai konsumen akhir tahu nggak? Nggak tahu. Yang kita tahu itu daging sapi, halal, gitu. Jadi masalah kehalalan ini juga merupakan proses secara menyeluruh, mulai dari gimana bahan pangan itu didapat sampai dikelola menjadi produk akhir di tangan konsumen. Itu semuanya harus masuk ke kriteria syariat halal gitu. Ini kalau kita bicara halal. Nah, sekarang kita bicara mutu. Ini yang pertama tahun 1983 ini hanya menilai end produknya saja, hanya menilai produk akhirnya saja. Kalau produk akhirnya itu warnanya masih oke, teksturnya oke, rasanya oke, baunya oke, oke.
gitu ya. Tapi kalau Fardias tahun 97 ini nggak bisa. Ini karena sudah lebih baru ya teman-teman ya. Ini ada ISO DIS 8402 1992. Mutu ini menentukannya secara menyeluruh, mulai dari produknya, mulai dari bahan pangannya, kemudian kegiatan pengolahannya, proses pengolahannya, organisasinya, bermutu atau enggak organisasinya. Artinya dalam misalnya kita bicara skala industri, mereka punya apa ya? Alat-alat yang memadai enggak, alat perlindungan diri yang memadai enggak, terus dari manusianya, apakah manusianya ini apa ya, kompeten atau enggak. Nah itu, kompeten atau enggak kayak gitu. Itu akan menghasilkan apa ya, jaminan mutu yang bagus apabila dari mulai apa dari mulai bahan pangannya sampai ke produk akhirnya di tangan konsumen itu semua bisa dipertanggungjawabkan. Itu akan menjadi apa ya, jaminan mutu yang baik. Nah, sekarang mutu sama kualitas sama nggak? Kalau sekilas kan kayaknya sama ya, mutu sama kualitas. Nah, padahal mereka nggak sama. Kenapa tidak sama? Karena eh, karena yang namanya mutu, ini kita kasih contoh pisang batu sama pisang Cavendish ya. Pisang batu sama pisang Cavendish. Mana yang lebih bermutu, mana yang lebih berkualitas? Coba, susah ya. Mana yang lebih bermutu, mana yang lebih berkualitas. Karena seolah-olah kalau kayak gini kelihatan sama gitu, padahal mereka nggak sama. Pisang Cavendish, ini dia berkualitas untuk dijadikan sebagai rujak gitu, karena teksturnya dia emang keras ya, pisang Cavendish tuh keras gitu dan bentuknya firm kayak kaku seperti itu, jadi bisa dipakai buat rujak. Kalau pisang batu ya, maaf tadi saya bilang apa? Cavendish. Maaf, saya lupa tadi bilang apa. Eh, Pisang batu itu kualitasnya bagus kalau dibuat rujak. Tolong yang sebelumnya kalau saya bilang pisang Cavendish berarti keliru ya saya nyebutnya. Jadi tadi saya menjelaskan antara mutu dengan kualitas sama atau tidak. Jawabannya adalah tidak sama. Contohnya adalah pada pisang batu dan pisang Cavendish. Mana pisang yang lebih bermutu, mana pisang yang lebih berkualitas? Pertanyaannya itu. Dan itu susah untuk dijawab, karena seolah-olah kan sama gitu antara mutu dengan kualitas, padahal mereka beda. Contohnya nih, pada pisang batu ya, pisang batu ini lebih berkualitas dari pisang Cavendish apabila dijadikan sebagai rujak gitu, karena bentuknya kalau pisang batu itu lebih firm, lebih kaku gitu ya, rigid, jadinya bisa dipotong-potong gitu dan potongannya rapi. Beda sama pisang Cavendish kan cenderung lunak gitu ya, dan dia manis, jadinya nggak berkualitas kalau dijadikan sebagai rujak. Tapi kalau ditanya mutunya, mutunya lebih bagus mana antara pisang batu dengan pisang Cavendish? Jawabannya adalah pisang Cavendish. Kenapa? Karena pisang Cavendish lebih manis, tampilannya lebih bagus, warnanya kuning cerah gitu ya, dia bagus, layak jual. Kemudian dia manis, bagus, terus apa namanya, bisa dipertanggungjawabkan chain of production-nya gitu. Jadi mutunya akan jauh lebih bagus di pisang Cavendish. Tapi kalau ditanya kualitas, ya tergantung kualitasnya mau buat apa dulu. Kalau misalnya kita mau bikin rujak, terus kita pilihannya antara pisang batu dengan pisang Cavendish, ya kita nggak mungkin pilih pisang Cavendish dong, karena pisang Cavendish ini akan menghasilkan rujak yang tidak berkualitas. Semoga bisa ditangkap ya contohnya ya. Itu ya teman-teman, jadi antara mutu dengan kualitas itu tidak sama. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi mutu, ini ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau faktor internal ini ada jenis kelamin, ukuran spesies, perkawinan, cacat, kandungan gizi, atau senyawa berat. Ini udah internal, ini berarti endogenus gitu ya, baratnya udah nggak bisa dirubah-rubah lagi, ya memang adanya begitu. Nah, yang bisa kita ubah-ubah untuk menjaga apa namanya, untuk menjaga mutu agar tidak semakin turun, itu adalah yang pertama, ini ya apa namanya, faktor eksternalnya, jarak yang harus ditempuh untuk sampai ke konsumen ini harus diperhatikan. Semakin jauh jaraknya berarti bahan pangan itu akan menghabiskan banyak waktu di dalam kontainer, dalam truk gitu ya. Dan karena dalam perjalanan berarti mereka akan saling terbentur-bentur gitu, sehingga nanti bisa jadi ketika keluar
Ketika sampai di tujuan, terus dikeluarkan dari kontainer, ternyata banyak yang bonyok-bonyok gitu. Terus kalau kita bicara mengenai ini ya, ternak ya, pakan yang diberikan. Ini pakannya nih bisa kita manipulasi untuk meningkatkan mutu. Kemudian lokasi penangkapan atau budidaya, kemudian keberadaan organisme parasit. Ini juga yang intinya ini yang bisa kita kontrol. Kita kontrol untuk apa? Untuk mengendalikan mutu. Tapi kalau yang internal ini tidak bisa kita kontrol. Kita bisa milih di awal, tapi kalau kemudian berkembang ya ukurannya jadi beda. Misalnya saya beli 2 anakan sapi gitu ya, sama-sama sapi ongole, 2 anakan sapi, dua-duanya jantan misalnya. Terus ternyata anakan ya, saya beli anakan ya, ternyata setelah berapa bulan, berapa tahun, itu ternyata ukurannya yang satu lebih besar daripada yang satunya gitu. Sehingga ini menjadi faktor internal ini yang nggak bisa kita kontrol. Sedangkan yang eksternal kita bisa kontrol. Nah, kenapa sih kok kita harus punya produk dengan mutu yang tinggi? Ini kan jawabannya gampang banget ya. Supaya bisa memenuhi permintaan pelanggan gitu. Supaya kita bisa memenuhi customer itu minta apa kayak gitu. Semua customer menurut saya pengen barang yang mutunya tinggi toh. Nggak ada customer yang mau kalau mutunya biasa aja, apalagi mutunya jelek kan kita nggak mau kayak gitu ya. Nah, ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya apa? Buktinya apa kalau kita sudah fulfill, kalau kita sudah memenuhi mutu yang tinggi itu? Yang pertama pelanggannya puas, yang kedua produknya laku, mampu bersaing, kemudian pangsa pasar dan volume penjualannya meningkat, terus bisa dijual dengan harga tinggi. Nah, ini merupakan ciri-ciri produk kita ini mempunyai mutu yang bagus. Nah, produk yang bermutu tinggi biasanya dia bebas dari kekurangan. Bebas dari kekurangan itu dalam artian mereka sudah menyiapkan protokol gitu ya untuk memproduksi suatu brand, untuk memproduksi suatu apa ya? Misalnya kaleng sarden ya gampangannya ya. Untuk produksi sarden itu, sekaleng sarden itu SOP-nya sudah jelas gitu. Jadi kenapa SOP-nya harus jelas? Yang pertama untuk mengurangi tingkat kesalahan, gitu ya. SOP-nya jelas, protokolnya jelas, harus karena bisa mengurangi tingkat kesalahan. Kemudian karena ada kesalahan, misalnya kalau ada kesalahan, berarti kan harus ada pengerjaan kembali ya, pengerjaan kembali kalau salah gitu. Ini bayangannya udah sampai ke tangan konsumen gitu ya misalnya. Ini ada pengerjaan kembali, sehingga kita harapkan ini tuh nggak usah terjadi gitu loh. Jangan sampai ada pengerjaan kembali karena ini merupakan pemborosan, buang waktu, buang tenaga. Dan ini bisa dihindari kalau kita minim kesalahan. Gimana caranya minim kesalahan? Yaitu pakai protokol, pakai SOP. Terus mengurangi biaya garansi. Biasa kan kalau penjual pasti biasanya loh ya, apalagi untuk purchase dengan nominal tertentu itu biasanya ada garansinya. Nah, biaya garansi ini yang nanggung siapa? Kan yang bikin toh, yang nanggung yang bikin. Jadi dengan kita hati-hati mengikuti protokol, maka akan mengurangi biaya garansi gitu, yang bisa jadi kita keluarkan kayak gitu. Mengurangi ketidakpuasan pelanggan, kemudian mengurangi inspeksi dan pengujian, karena kita sudah sesuai SOP, sudah sesuai protokol, maka kita akan jarang disidak gitu ibaratnya ya. Terus ini memperpendek waktu pengiriman produk ke pasar. Kenapa bisa pendek? Karena kita nggak perlu pengerjaan kembali gitu. Kalau ada kesalahan, berarti kita harus ada pengerjaan kembali. Misalnya kita kita punya usaha bakery ya, usaha toko kue. Terus ada pelanggan minta dibikinin kue ulang tahun, detail-detailnya udah dikasih, pas mau diambil namanya salah atau warnanya nggak sesuai. Nah, pelanggannya nggak puas nih. Pelanggannya nggak puas, dia minta diganti lagi. Artinya minta disesuaikan dengan permintaannya dia. Nah, otomatis kan si bakery tadi harus mengerjakan kembali. Kalau mengerjakan kembali berarti waktu pengiriman produk ke pasar, ya makin panjang gitu ya. Meningkatkan hasil dan kapasitas dengan meminimalisir kesalahan, maka akan meminimalisir pengerjaan kembali, maka akan meningkatkan hasil dan dan kapasitas. Kok bisa? Karena waktu yang digunakan untuk ini pengerjaan kembali ini bisa digunakan untuk produksi gitu, jadi nggak membuang waktu. Kemudian memperbaiki kinerja penyampaian produk atau jasa sebagai bahan evaluasi.
Nah, kemudian mengenai pengawasan mutu makanan. Jadi pengawasan mutu itu apa sebenarnya ya? Ini pengawasan mutu ini merupakan program atau kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dengan dunia industri gitu, yaitu dunia usaha yang meliputi proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk. Jadi kalau pengawasan mutu ini dia apa namanya? Area yang di-cover atau area yang diinspeksi itu luas ya. Jadi mulai dari proses produksinya, pengolahannya sampai pemasarannya. Itu adalah job desk atau gambaran kerja dari Badan Pengawas Mutu. Nah, Badan Pengawas Mutu ini sangat berlandaskan pada ilmu teknologi dan pengetahuan gitu. Jadi Badan Pengawasan Mutu ini ibaratnya kalau saya membayangkan kayak badan risetnya gitu ya. Nah, ruang lingkupnya apa pengawasan mutu pangan? Ini meliputi aspek kebijaksanaan, kebijakan, standarisasi, pengendalian, jaminan mutu, pembinaan mutu, dan perundang-undangan. Tadi kita sebutkan ada pengendalian ya. Terus kita pengen tahu pengendalian mutu itu sebenarnya apa. Pengendalian mutu ini adalah sesuatu hal yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan atau cacat pada hasil produksi berdasarkan penyebab kerusakan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, bedanya apa antara pengawasan dan pengendalian? Tadi kalau yang pengendalian itu adalah dunia usaha apa ya? Ini merupakan pengawasan gitu ya pada proses produksi, pengolahan dan pemasaran. Sedangkan kalau yang pengendalian mutu ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi kerusakan atau cacat pada hasil produksi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sama nggak sih antara badan pengawas dan juga badan pengendali mutu? Sama nggak? Jawabannya nggak sama ya, teman-teman. Ini biasanya terletak pada apa namanya, terletak pada wewenangnya gitu. Jadi mana yang lebih berwenang untuk mengambil keputusan gitu ya. Coba nanti teman-teman baca apa bedanya pengawasan dan pengendalian mutu. Nah, kalau pengawasan itu biasanya ini dilakukan oleh lembaga eksternal, teman-teman. Jadi eh, ini kayak check-in berkala gitu. Misalnya BPOM ngasih sertifikasi atau MUI ngasih sertifikasi halal ke suatu bakery gitu ya. Nah, ini akan ada pengecekan berkala. Apakah memang di bakery ini seluruh proses industrinya ini sudah sesuai dengan apa namanya SOP kehalalan, misalnya seperti itu. Jadi kalau yang pengawasan itu biasanya dari lembaga eksternal, sedangkan kalau yang pengendalian mutu ini dari lembaga internal. Nah, yang paling mendasar adalah bahwa kalau yang pengawasan, badan pengawasan itu biasanya mereka cuma bisa ngasih advice, ngasih pertimbangan. Harusnya begini, begini, begini gitu. Tapi yang nantinya akan membuat kebijakan, yang mengambil keputusan ini adalah badan pengendalian mutu, yang biasanya ada di dalam perusahaan atau dalam skala industri. Nanti bisa teman-teman explore lagi gitu ya, cari apa bedanya badan pengawasan dan pengendalian mutu dalam konteks pangan atau obat. Nah, kemudian ada yang namanya jaminan mutu. Jaminan mutu ini kalau menurut Hubeiss, ini merupakan sikap pencegahan terhadap terjadinya kesalahan dengan bertindak tepat sedini mungkin oleh setiap orang yang berada di dalam maupun di luar bidang produksi. Nah, kalau konteksnya pangan, ini berarti ini tadi ya, saya sudah sempat menyinggung di awal jaminan mutu. Kita katakan suatu produk itu punya mutu yang baik itu gimana gitu. Nggak bisa dari apa end produknya aja kalau menurut saya ya, sekarang ini ya. Jadi kita harus lihat mulai dari apa namanya dari upstreamnya ke downstreamnya. Jadi dari awal banget gimana produk pangannya itu didapatkan sampai akhirnya ke tangan konsumen itu apa namanya rantainya itu kita harus dapat jelas gitu ya supaya kita bisa menentukan bahan ini bermutu atau tidak seperti itu. Jadi ini juga didukung oleh Hubeiss ya bahwa jaminan mutu ini sikap pencegahan terhadap terjadinya kesalahan dengan bertindak tepat sedini mungkin. Bertindak tepat dalam artian apa? Mereka sudah punya SOP gitu dan mereka punya sumber daya yang memang capable, yang memang kompeten gitu di bidangnya ya. Dan ini merupakan tanggung jawab setiap orang yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, kalau konteksnya ini kita pangan ya, berarti kita bilang bahwa apa namanya suatu
produk pangan itu terjamin mutunya apabila dari kondisi maaf ini ketinggalan ya, dari kondisi produk bahan pangannya, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana pengolahannya, kondisi penanganannya, pengolahan, pengemasan, distribusi, sampai penyimpanan produk. Itu sudah sesuai dengan protokol jaminan mutu belum? Jadi tiap-tiap ini harus sesuai dengan protokol. Kalau sudah sesuai dengan protokol, oke, kita bisa katakan bahwa produk pangan bahwa produk pangan ini mempunyai jaminan mutu yang tinggi seperti itu. Ini gitu ya teman-teman, sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai pengenalan standarisasi produk biologi, dalam hal ini konteksnya pangan ya teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.